hey, 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 hey kawan, akulah di sini, hey, 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 hey kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran, tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Pikir-pikir apanya dong, dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Apanya dong, dang ding dong. Apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Audrey, Iya. apanya dong, Iya. apanya dong, Iya. apanya dong, dang ding dong. Lagi, sekali lagi. Apanya dong, apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Iya. Asik. Kalau buat Mas Oki 100. Oh 100? Kan itu udah paling tinggi maksimal. Enggak sih, kayaknya 100 dari 1000 ya. Oh enggak dong, 100. Tapi memang ya Mas Oki, ini dua lagu tadi mengingatkan kita pada sosok seniman serba bisa Eyang Titi yang tutup usia kemarin dengan lagu-lagunya mulai dari kita kecil kan ya Mas Oki ya? Ya betul Sampai sekali. kita dewasa dan Mas Oki juga sudah dewasa sekali. Dari Selalu mengiringi dari masih lagu-lagunya. kecil sampai saat ini aku punya anak kecil, itu tuh ditemani sama karya-karyanya Eyang Titi Puspa. Jadi anaknya Mas Oki juga Kemarin familiar? familiar sih enggak, tapi maksudnya aku tuh di rumah sering mutarin lagu-lagunya dia kayak begitu ke anakku saat ini. Walaupun anakku masih 3 tahun, tapi aku masih sering mutarkan lagu-lagu. Nah itu dia. Nah nanti kita akan bahas ya hari ini ya Mas Oki ya. Seperti apa sebenarnya sosok Eyang Titi ini di mata musisi. Karena kita yakin pasti punya jasa yang besar. Dan seperti tadi Mas Oki bilang dari masa ke masa ini kita selalu ditemani dengan lagunya Eyang Titi. Betul. Selain itu kita juga bakal mengulas perjuangan Garuda Muda di babak 8 besar Piala Asia nanti. Udah tahu ya rival kita siapa Udah ya? tahu. Korut? Emang Korut? Bukan? Bukan Korut. Terus? Saya tadi udah lihat bagannya, tapi saya nggak pasti, nggak yakin saya lawannya siapa. Tapi kita lihat aja, siapapun lawannya, mau Korut, mau siapapun, itu kita tidak meragukan kualitas dari timnas Garuda Muda kita. Semoga para pemain kita mentalnya terjaga dan chemistry-nya semakin baik lagi. Iya. Kayak begitu. Selain itu juga nanti malam hari ini ya Mas Oki, kita juga akan menyoroti, ini masih soal efek tarif Trump nih, gitu ya. Apakah kira-kira bakal mempengaruhi lifestyle atau gaya hidup masyarakat yang kalau kita lihat nih kemana-mana, kayaknya orang semuanya lagi pada ngantri beli emas. Benar. Kita bahas Kita lihat lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Saya Oki Rengga. Si legendaris Indonesia Titi Puspa berpulang. Titi Puspa meninggalkan kenangan dan karya abadi untuk Indonesia. Ya, banyak kalangan saudara yang begitu sangat kehilangan sosok Eyang Titi yang biasanya kita sapa begitu ya. Sosok guru yang penyayang, khasnya ya Mas Oki ya, dengan senyumannya begitu dan penuh semangat. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Kita kehilangan seorang pahlawan kebudayaan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Ibu Titi Puspa yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, dan bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi. Lahir dengan nama Sudarwati, Titi Puspa mulai menjadi penyanyi di usia 14 tahun.
Setelah itu hingga usia senja, dia tak pernah berhenti berkarya. Penyanyi senior Vina Panduwinata pun mengenang salah satu nasihat Titi agar ia tak pernah berhenti berkarya hingga akhir. Tante Titi pernah bilang sama saya, Vina berkaryalah terus sampai Tuhan tidak mengizinkan kita lagi. Dan ternyata itu dilakukan sama Tante Titi sampai titik terakhirnya. Tante Titi adalah seorang bisa dikatakan pahlawan Indonesia. Pantas sebagai pahlawan Indonesia karena banyak sekali warisan yang luar biasa Tante Titi berikan kepada kita semua. Anak-anak cucu-cucu itu. Tante Titi itu luar biasa, sangat mudah dihafal ya, dan hitsmaker ya, pada zamannya ya. Baik itu Rollies, itu terus juga penyanyi-penyanyi lain gitu ya, hitsmaker betul gitu ya. Jadi luar biasa lah karyanya, sampai sekarang juga pasti dikenal gitu ya, dan akan dikenal sepanjang Kompas TV. Sang legenda Titi Puspa berpulang, banyak inspirasi hingga teladan yang bisa kita ambil dari seorang Eyang Titi Puspa. Lalu bagaimana begitu ya cerita pada saat Eyang Titi bersama dengan teman-teman para musisi, termasuk juga dengan beberapa kerabatnya Mas Oki, pasti itu terkenang banget ya. Benar. Begitu ya. Makanya malam hari ini kita membahas selengkapnya bersama dengan sahabat mendiang Titi Puspa yang terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Agum Gumelar. Malam Pak Agum. Selamat malam Pak Agum. Malam, Andri dan siapa? Oke Pak. Malam. Iya pagi ya. Oke. Iya. Selamat malam. Malam Pak Agum. Dan kemudian juga ada musisi yang juga sekaligus sahabat dari mendiang Eyang Titi. Eyang Titi. Kalau aku Audrey Chandra, ini ada Om Chandra. Saya Oki Chandra Om. selamat malam. Selamat malam. Oh nggak perlu Bukan pakai. Oki Cara kah? Bukan. Oh, Nggak perlu pakai Chandra juga ya. Oh, iya, Selamat malam ya. Om Chandra. Iya. Iya malam. Om Chandra, pada saat Om Chandra ini mengenal pertama kali Eyang Titi, masih ingat nggak waktu itu dalam apa gitu? Apakah ketemu dikenalin secara nggak langsung? Ya, pada waktu itu sekitar awal 80-an ya, atau akhir 70-an, sebagai musisi muda gitu, saya diajak Tante Titi, saya panggil Tante Titi, sama Om Mus Mualim di acara-acara TVRI, ya namanya Terminal Musikal, ya kita sebagai musisi muda diajak untuk berkreasi. Disitulah pertama kali saya bertemu mereka, dan sejak itu saya sudah melihat auranya gitu ya, Tante Titi itu luar biasa ya. Dan memang sama-sama juga Om Mus Mualim itu kita diberikan kesempatan untuk mengetengahkan karya kita. Jadi mereka tuh memang senang sekali kalau anak muda maju dan muncul. Gitu. Iya. Tapi kalau Pak Agum sendiri pertama kali ketemu dan kenal sama Eyang Titi pada saat itu kapan ya Pak Agum, dan di mana mungkin kalau masih ingat? Aduh, itu lama sekali ya. Itu kalau tidak salah saya masih dinas Pasus, di Kopassus, dan kami ya, sering bersama dengan Mbak Titik dan siapa almarhum Eli Kasim kan berdua ini sering mengirim iman misi seni kita ke multi negara, ke luar negeri, dan selalu kita dilibatkan untuk persiapannya, mana mengirim budaya kita ini keluar dalam rangka mengangkat citra budaya kita. Itulah yang pertama. Saya nggak tahu, nggak lupa tahun berapa ya, tapi saya masih di Kopassus, belum jadi komandan di Kopassus. Masih intel itu, jadi itu tahun. Waktu itu kesan apa Pak Agum yang pertama kali langsung terpikir mengenai sosok Eyang Titi? Kesan pertama kali pas ketemu Pak Agum? Kesan pertama ketika ada rencana untuk mengirim misi bareng ini. Kesan pertama bagi saya, beliau seorang nasionalis. Jadi kecintaannya kepada bangsa dan negara ini apa ya, besar, dan motivasi untuk membawa misi budaya kita ke luar negeri itu dalam rangka mengangkat citra kita di satu yang sangat berkesan bagi saya, hingga saya support
rencana ini itu. Hmm. Dan bukan itu aja sebetulnya, Pak Titi ini ketika saya kawan dengan beliau, dengan Teh Linda ini, saya melihat bahwa Mbak Titi ini orang, ya tadi dikatakan oleh Pak SBY dan Mama Ina, Pandu Winata, bahwa beliau itu seorang pahlawan sebetulnya. Iya. Pahlawan budaya. Itu saya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Dan sering saya utarakan kemarin juga, saya utarakan bahwa sosok seperti ini yang bahkan pahlawan di bidangnya. Karena pahlawan itu kan tidak hanya di tentara saja yang di bidang itu, tapi pahlawan itu ada di pahlawan olahraga, dan Mbak Titi ini pahlawan budaya. Jadi saya sangat berharap Mbak Titi ini dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, karena memang itu adalah pahlawan gitu, pahlawan budaya gitu. Kemudian yang paling berkesan bagi saya adalah Mbak Titi ini adalah pencipta lagu Himne Komando. Dan satu lagu yang memberi semangat kepada prajurit Baret Merah ketika akan melaksanakan tugas untuk betul-betul sepenuh hati berdedikasi untuk kepentingan tugas. Karena liriknya itu ada bait terakhir, lirik dari Himne Komando ini sangat mengena ya. Jadi lebih baik. Berarti artinya memang mengena banget ya, di mana di siapapun ya Mas Oki ya, kalangan yang mengenal dan tahu. Berarti sangat berkesan sekali pengalaman Pak Agung ketemu dengan Eyang Titi untuk pertama kali. Tapi kalau tadi, ini ada lirik lagunya, mungkin bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya. Ada cuplikannya, boleh kita lihat terlebih dahulu. Kasih kalau ada cuma. Negeri kami, demi Tuhan kami ini berjanji, rela binasa membela ku pertiwi. Indonesia kami puja, tanah air kami cinta. Ya, lagu ini sangat memotivasi para prajurit yang akan berangkat ke daerah tugas. Makanya kemarin itu dalam pemakaman, Pasus mengirim personilnya untuk mengiringi ke pergian beliau. Memang lagu yang diciptakannya sangat memberikan motivasi bagi prajurit komando. Karena bisa melakukan. Iya, Pak Agung dan juga Mas Oki banyak sekali ya karya-karya dari Eyang Titi ya. Bener, yang sangat bisa dinikmatin kita, salah satunya ini tadi lagu untuk Korps Baret Merah itu benar-benar memotivasi semua prajurit untuk berangkat seperti itu. Tapi sebelumnya kalau kita ingat tadi Pak Agung bilang bahwasannya Eyang Titi ini adalah pejuang, pahlawan budaya. Sementara Om Chandra sendiri pernah bilang almarhumah merupakan seniman komplit. Sekomplit apa sosok gimana tuh Eyang Titi sebagai seorang seniman? Saya mau nyapa dulu Pak Agum. Selamat malam Pak Agum. Kemarin ketemu di pemakaman tapi dari jauh aja. Iya, begini, saya melihat Tante Titi itu ya kita tahu ya sebagai pencipta, penyanyi, ya, aktris, juga pembuat operet ya. Jadi makanya saya pakai istilah komplit serba bisa lah gitu ya. Cuma saya ingin mengangkat satu sisi beliau dari segi kreativitas ya.
Jadi beliau itu kalau membuat lagu, pertama tadi itu nggak bisa main alat musik. Oh, oke. Jadi kalau buat lagu itu benar-benar inspirasi. Jadi langsung apa Nada yang masuk? beliau tangkap gitu, dapat dari ya Tuhan lah gitu ya, Iya, inspirasi. Terus membuat nadanya gitu, membuat lagunya, serangkaian lagunya. Kebetulan Om Musmalim juga membantu ya untuk menuliskannya gitu ya. Tapi nah ini ya bedanya dengan pencipta lagu lain ya. Kadang-kadang kita kalau buat lagu tuh ada yang lahir, lagu yang lahir, ada lagu yang diciptakan, ditulis gitu. Jadi kalau pakai tulis ya diciptakan itu banyak teori. Ya. Tapi kalau beliau ini benar-benar murni ya. Jadi makanya lagu-lagunya itu murni, inspirasi dan benar-benar syairnya itu menyatu dengan melodi. Sehingga betul-betul suatu karya yang lahir gitu. Kalau Eyang Titi itu kalau pada saat tadi misalnya, oh kepikiran tiba-tiba, oh saya itu lebih ke lirik atau lebih ke humam gitu kayak gitu. Kayaknya begitu deh. Pertama-tama melodi dulu, habis itu beliau bikin syairnya. Dan syairnya juga mudah sekali ya. Iya. Cerna gitu. Iya. Ini luar biasa, Bang. Syairnya itu gampang diingat, sederhana, tapi punya arti dan makna yang besar sekali buat kita. Iya. Dan sebagai seniwati musik ya, benar-benar beliau itu simbol dari bakat bangsa Indonesia berseni, bermusik. Karena dari sejak remaja ya kan beliau itu kan bintang radio ya dari sejak 17, umur 18 sampai dengan wafat itu eksis terus gitu. Ini kalau nggak memiliki bakat dari dalam itu dan keinginan ya. Ada cerita juga dari Mas Oki, nanti mungkin Mas Oki juga boleh share ya. Ternyata Eyang Titi pada saat sebelum masuk rumah sakit memang begitu semangatnya. Benar. Sampai waktu itu ada syuting begitu ya? Iya ada syuting. Tapi nanti selengkapnya kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Mas Oki katanya juga punya cerita ya sebelum Eyang Titi dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat terakhir kali itu yang Mas Oki dengar masih benar-benar energik sekali ya? Masih energik, masih berkegiatan normal seperti biasa kan waktu itu di hari sebelum masuk rumah sakit. Di hari masuk rumah sakit itu sebelumnya taping di salah satu program juga. Sekitar ada 4 segmen. Di segmen 1, segmen 2 Eyang Titi masih benar-benar sehat, masih bercanda semua segala macam. Gak kelihatan sakit atau apapun. Nah di akhir sepertinya sudah mulai kehilangan kesadaran kayak begitu. Sudah mulai sedikit lemah. Tapi semua orang berpikir bahwasannya oh mungkin kecapean. Ya begitu saja. Sampai pada akhirnya selesai dari situ langsung dibawa ke rumah sakit. Dan seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu setelah itu kita dapat kabar bahwasannya Eyang udah nggak ada kayak begitu. Oke, nah berarti memang begitu juga ya Om Chandra ya kalau kita melihat memang itu ya energik itu yang tidak bisa dilakuin semua orang ya. Semangatnya yang luar biasa. Itu dari dalam ya, dari sosok Tante Titi emang begitu orangnya. Itu nggak bisa pura-pura gitu ya. Emang begitu beliau. Saya juga ketemu Tante Titi itu sekitar 3 minggu lalu dalam rangka buka puasa bersama peringatan Hari Musik Nasional. Jadi saya datang duluan, udah banyak orang, terus beliau datang pakai kursi roda tuh. Langsung di depan lah VIP. Saya datang, saya samperin gitu ya. Jadi Tante itu emang luar biasa, emang rendah hati sekali ya. Beliau tuh kan pakai kursi roda ya, emang nggak bisa jalan ya. Begitu saya datang, dia mau berdiri loh mau salaman. Waduh, Tante, duduk saja gitu. Nah ini menandakan ya kualitas pribadi ya, yang rendah hati, prestasinya luar biasa, tapi tetap tidak kenal kan Eyang Titi tidak kenal masih menghormati yang anak yang lebih muda, maksudnya orang yang lebih muda. Nah begitulah sosok panutan dan saya rasa menjadi inspirasi dari semua kita ya, musisi-musisi Indonesia. Iya, memang jadi sosok yang kita semua tuh Eyang Titi itu sosok yang menyenangkan untuk semua orang, semua generasi, semua kalangan, tidak terkecuali anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua semua bisa menikmati karya-karya Eyang Titi. Jadi sosok yang kita ngerasa sangat kehilangan sosok seperti ini dari musisi, perfilman juga, bukan cuman seorang seniman musik kan Eyang Titi sebenarnya.
Tapi kalau balik ke Pak Agung mungkin ya, selain dari lirik Korps Baret Merah yang dibuat oleh Eyang Titi, ada singgungan lain nggak Pak sama Eyang Titi? Mungkin di luar dari kegiatan Kopassus dan lain-lain, Ya. mungkin ada sering bertemu acara lain dengan Eyang Titi seperti itu, Pak Agung? Sangat sering sekali ya, Bapak. Begini, saya melihat kehadiran Mbak Titi dalam satu acara, apapun acaranya, itu selalu membawa suasana gembira. Memang Dengan senyum betul khasnya ya Pak Agung ya. sekali, beliau ini seorang yang inspiratif ya kalau kita melihat Mbak Titi ini. Dan juga mengayomi para junior-juniornya, junior seniman juniornya ya, banyak penyanyi juniornya gitu. Ini sosok Mbak Titi ya. Saya rasa hal itu yang selalu akan menjadi pesan bagi kita semua. Iya, Pak Agung, kalau tadi kan semangatnya Eyang itu yang perlu kita tularkan sebagai anak-anak muda. Tadi keramahannya mau meskipun lagi sakit mungkin ya sudah susah untuk berjalan, tapi tetap mau menghormati orang yang datang begitu. Iya, kalau dari Pak Agung sendiri apa hal-hal yang baik yang perlu dikasih tahu ke kita semuanya untuk kita sebagai generasi muda juga bisa melakukannya? Ya, beliau adalah seorang seniman budayawan yang mempunyai sikap sopan dan santun yang luar biasa. Ya, menghormati siapapun, seniornya, apalagi ya, juniornya, semua dihormati. Jadi sekali lagi, apapun yang menjadi permasalahan di kalangan artis-artis, beliau selalu memberikan jalan keluar. Sangat bijak, sangat bijak. Ya, mungkin bisa diambil contoh lah apa yang terjadi pada Pak Inul ya. Pak Inul bagaimana Mbak Titi memberikan pengayoman kepada beliau hingga dalam ceritanya tetap tegar. Karena satu contoh. Dan sosok seperti ini jarang ya, sangat jarang ada di seniman kita ini. Karena seniman itu kan sebetulnya syarat dengan persaingan, kompetitif. Tapi kalau Mbak Titi memberikan inspirasi kepada semua. Mbak Titi mengayomi semua. Memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi. Jadi seperti jajan ketemu Eyang itu seperti sesi konsultasi ya? Iya bener, kayak ketemu tempat, bisa buat ngobrol nih, buat nanya semua segala macam ke Eyang Titi sendiri. Om Chandra sendiri gimana? Sama Eyang tuh yang ngobrol semua hal atau ada rasa sungkan kalau ketemu sama Eyang? Oh enggak, jadi memang begitu ketemu beliau langsung tidak ada jarak ya sama siapapun gitu ya. Yang baru kenal juga? Karena ketulusannya itu ya, karena hatinya penuh cinta gitu. Saya ingin juga mengangkat sosok beliau yang peduli terhadap hak cipta. Karena kami tahun 91 itu mendirikan namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia, ada 10 pendiri, salah satunya beliau. Karena beliau itu peduli dengan pelindungan hak cipta lagu-lagu Indonesia gitu, dan beliau itu salah satu yang memberikan motivasi juga untuk supaya lagu-lagu Indonesia dihargai ya sampai sekarang gitu ya, sampai saat-saat terakhir. Nah, jadi itulah beliau memang peduli sesama ya. Kita melihatnya sosok artis yang serba bisa ya, tapi dalam pribadinya juga peduli sesama artis, sesama musisi. Dalam hal hak cipta. Kalau Om Chandra sendiri, Om, momen paling berkesan yang mungkin sulit untuk dilupakan bareng Eyang Titi? Justru waktu pertama kali ketemu, ya, saya bilang tadi ya, kita diajak, saya dengan grup Casero, itu diajak tampil di terminal musikal, itu beliau tuh langsung merangkul kita semua ya, kita bertujuh waktu itu, dan nggak langsung terasa tuh akrab gitu ya, karena ya itu kita merasakan ketulusan ya, kerendahan hati dan peduli dengan anak muda, dan sama sekali nggak ada jarak, itulah sampai sekarang masih terkesan itu. Jadi mungkin ibaratnya gini ya Om ya, ketika misalnya mungkin pada saat Om pertama kali ketemu Eyang Titi itu tidak menjaga jarak dalam artian saya kan lebih senior, sama sekali enggak, sama sekali enggak. Dan itu momen paling berkesan Om ya, sampai pertama kali ketemu ya. Betul. Kalau Pak Agung sendiri,
momen paling berkesan yang mungkin sulit untuk dilupakan bareng Eyang Titi, Pak? Sama dengan Chandra tadi, beliau sangat membawa suasana, ya. Kehadiran beliau selalu membuat suasana kita. Yang kedua, ini Mbak Titi, sejak saya ketemu masih pangkat mayor nggak salah di lama sekali, tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kan. Sampai dengan detik terakhir itu selalu nama saya itu, saya udah berulang kali nama sebagai kenalan mulai dulu. Nama saya itu kan Agung Gumelar, tapi beliau selalu gugum melulu gitu. Jadi guyon ya, Pak. Mbak Titi, aku ini Agung, dia bilang. Itu ya. Dan ya kita semua terus terang aja kehilangan seorang sosok yang selalu membutuhkan suasana persahabatan, ya, suasana optimis, ya, suasana pengabdian. Dia adalah seorang cinta tanah air yang sangat dalam. Oleh karenanya sekali lagi kalau buat saya tempat beliau yang tepat adalah di Taman Makam Pahlawan. Ya, kira-kira kita kayak. Pak Agum, kalau misalnya boleh di-sharing gitu ya, apa sih mungkin pesan Pak Agum untuk kepada generasi muda, atau mungkin jangan-jangan ada cita-cita yang belum kesampaian dari Eyang Titi yang jangan-jangan ya anak-anak muda sekarang bisa meneruskannya? Ya, menghormati, mengikuti perkembangan dari seni budaya kita sendiri. Kita tahu bahwa pengaruh global itu tidak bisa kita cegah, ya. Pengaruh gaya hidup global itu tidak bisa kita cegah. Tapi saya berharap sekali generasi muda kita tetap punya jati diri sebagai anak Indonesia, ya, gitu loh. Jadi tetap bisa mengembangkan budaya Indonesia ke depan. Walaupun pengaruh dari luar itu tidak bisa kita tangkap, gitu loh. Ya, apa yang disampaikan Mbak Titi dalam rangka terus menjaga seni budaya kita ini, saya rasa itu yang paling berkesan, paling harus kita sikapi. Baik, terima kasih Pak Agum. Kalau Om Chandra sendiri, ada nggak mungkin pesan Eyang Titi yang kamu sampaikan ke banyak orang, terutama generasi muda, mereka harus seperti ini nanti? Ada nggak Om? Ada. Jadi pada bulan Desember tahun lalu, beliau itu nelfon saya. Dia bilang, Chandra, kan kita sama-sama di Yayasan AMI, Anugerah Musik Indonesia kan. Saya tuh mendengar kabar bahwa ada di tempat-tempat pelosok di Indonesia ini, terutama di SD, anak SD nggak boleh sekolah kalau tidak pakai seragam, kalau tidak pakai sepatu. Beliau ditelepon bilang, saya nangis mendengar itu. Jadi yuk nanti kita galang yuk dana untuk membelikan seragam, sepatu, celana dan ini buat anak biar mereka bisa sekolah. Gitu. Itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang, aduh, karena saya waktu itu mau berangkat ke luar negeri ya. Saya bilang nanti tante setelah pulang dari luar negeri kita ketemu lagi. Tapi saya terus terang merasa bersalah juga ya karena kesibukan, beliau juga kesibukan. Tapi itu rasanya utang ya. Dan mungkin saya mengajak ya para pemirsa, para donatur, yuk kita himpun lah ya kelebihan kita untuk ya membelikan seragam buat anak sekolah biar, karena seperti Pak Agum bilang tadi, beliau sangat peduli dengan anak Indonesia, ya, kemajuan anak Indonesia. Dan saya pikir memang sudah pahlawan ya. Pak Agum mengusulkan untuk agar menjadikan pahlawan, beliau sudah pahlawan. Tinggal kita meneruskan pahlawan saja. Di hati gitu. kita semuanya. Terima kasih Om Chandra Darusman, terima kasih juga Pak Agung Gumelar. Selamat malam, sehat semuanya. Yo, selamat malam. Bung Chandra, selamat malam. Selamat Pak Agum. Oke, setelah ini kita masih punya informasi, Mas Oki, ini dari Timnas U17 yang nampaknya ini sudah tahu lawan kita siapa. Benar sekali, kita bakal ketemu sama Korea Utara di perempat final Piala Asia. Kita lihat, mampukah Garuda Muda melanjutkan tren kemenangan di babak selanjutnya ini?